Ini step yang ketiga, ya, ini kita mulai masuk ke gimana cara menghitung standar deviasi. Nah, sebelum itu kita harus bisa membaca rumus ini dulu. Kita harus bisa membaca rumus ini dulu. SD sama dengan akar ini sigma. Oke, kita biar paham ya cara bacanya itu. Ini yang luar ini namanya akar. Oke. Terus ada huruf E kebalik ini namanya sigma. Apa itu sigma? Sigma itu penjumlahan dari semua nilai yang ada di belakangnya. Itu maksudnya sigma. Total dari semua nilai yang ada di belakangnya. Contoh nih, ini sigma x kuadrat. Berarti nanti di kotak ini kan ada nilai-nilai x kuadrat, ada nilai x kuadrat. Kalau di sini diminta sigma, itu berarti semua nilai x kuadrat itu dijumlah. Itu yang dimaksud dengan sigma. Nah, ini contoh, ada sigma x. Berarti semua nilai x ini nanti harus dijumlah. Itu yang dimaksud dengan sigma. Nah, kalau akar itu artinya dipangkatkan setengah atau dipangkatkan 0,5. Itu cara gampangnya kalau di Excel. Akar itu berarti dipangkatkan 0,5. Oke, terus ini ya pangkat itu, akar itu dipangkatkan 0,5. Mungkin perlu diketik sini. Sigma itu menjumlah semua nilai yang diminta. Oke. Terus untuk akar itu dipangkatkan 0,5. Nah, terus ini ada lagi nih per ada sigma x kuadrat per n. Nah, per itu artinya itu sama dengan dibagi. Jangan bingung ya. Per itu artinya sama dengan dibagi. Kalau ada tanda per sigma x pangkat 2 per n, itu berarti nilai sigma x kuadrat dibagi nilainya n. Itu maksud dari per. Oh, berarti ya per. Itu berarti artinya sama kayak pembagian. Karena nanti rumusnya itu, rumus yang dipakai adalah rumus pembagian. Oke. Itu ya, ini udah paham istilah-istilahnya di sini biar nggak bingung nanti. Sigma itu menjumlah semua nilai yang diminta. Kalau akar itu dipangkatkan 0,5. Kalau per itu sama kayak pembagian. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam melanjutkan perhitungan ini, alangkah baiknya itu kita definisikan semua nilai-nilai yang ada. Kita pastikan dulu. Kayak ini, contoh ini kan masih simbol-simbol. Ini ada simbol X, ada X kuadrat, ada simbol N. Nah, kalau biar kita nggak bingung, kita itu tulis dulu nilai-nilai dari huruf-huruf di sini. Oke. Yang pertama, yang bisa kita ketahui adalah nilai X. Nilai X itu dari mana? Nah, nilai X itu dari data. Nah, makanya di sini nilai X itu didata terlebih dahulu. Data. Oke. Terus ada lagi yang bisa kita ketahui adalah nilai N. Apa nilai N itu? Nih, kurang tadi ini. N itu adalah jumlah apa namanya? Jumlah data yang dihitung. Bedanya sama sigma, kalau sigma itu nilai ininya 100 sampai 90 ini yang dihitung, dijumlah semua. Tapi kalau N itu banyaknya data, bukan jumlah ya, banyaknya data yang dihitung.
banyaknya data yang dihitung. Berapa banyak data ini? Ada 4, 100, 1, 70, 2, 80, 3, 90, 4. Ada 4 data yang dihitung, bukan dijumlah semua ya. N itu bukan dijumlah semua, tapi berapa banyak data yang dihitung. Nah, ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Itu maksud dari N. Oke, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Jadi biar kita nggak bingung nantinya waktu mengoperasikan rumus-rumus ini. Oke, pertama X sudah diketahui. Kita sudah punya X di sini. X ada 170, 80, 90. Oke, udah ada. Terus ada yang masih belum kelihatan jelas ini. N-nya. Apa N-nya? Berapa N-nya itu? Nah, oke, biar kita agak bingung nantinya, kita tulis dulu di sini. Di salah satu tempat kita pilih yaitu sini N sama dengan 4. Oke. Ntar biar kita lihat. Oke, sekarang kita jalan pelan-pelan dari mulai menghitung rumus per rumus. Setelah X sudah ketemu, N-nya udah ketemu, ini udah yang bener-bener zohir, ya nggak perlu perhitungan, cuman kita perlu lihat aja. Itu yang ada tuh data X sama data N. Sekarang kita cari lagi data apa yang masih belum ada. X udah ada, N sudah ada. Oh, ternyata ada X kuadrat di sini kan. Nah, sekarang kita olah X kuadratnya. X kuadrat kita olah. Gimana cara mengkuadratkan nilai X ini? X yang di sini kan masih biasa. Nah, itu perlu kita kuadratkan. Gimana cara menguadratkannya? Oke. Sama kayak step-step sebelumnya, bahwa operasi matematika itu harus dimulai dengan tanda sama dengan. Setelah masukkan tanda sama dengan, kita pilih kotak X, nilai dari X-nya. Contoh yang ini, 100. Kalau sudah muncul kotak identifikasinya, identifikasi kotaknya di sini, kita gunakan operasi pangkat. Kalau tadi kan penjumlahan tambah, pengurangan pakai tanda kurang, perkalian pakai tanda bintang, terus pembagian pakai tanda garis miring. Nah, untuk pangkat itu kita pakai tanda ini, kayak apa ini ya? Ya kayak inilah apostrop. Nggak tahu lah apa namanya ini, intinya kayak gitulah, segitiga kecil di atas itu biasanya letaknya bareng sama angka 6. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita masukkan pangkat berapanya. Karena ini pangkat 2, udah kita masukkan angka 2 di sini. Nah, setelah itu kita tekan enter, maka muncul nilai X pangkat 2. Begitu pula yang bawah 70. Kalau kita ingin memangkatkan ke pangkat 2, sama dengan ini, kasih ini tadi segitiga yang kecil di atas, terus pangkatkan 2. Oke, muncul hasilnya. Biar cepet, gak perlu masukin satu-satu, kita geret aja di pojok bawah. Ini kan macam-macam bentuk kursornya, ada yang kotak putih gede ini, plus putih gede, ada yang kayak gini. Nah, kita geser sampai gambarnya kayak gini. Nah, plus hitam kecil. Nah, ini kita geret ke bawah. Oke, sudah selesai. Kita sudah dapat nilai X pangkat 2 ya. Karena kita sudah dapat nilai X pangkat 2, berarti kita cari nilai lainnya kan. X udah dapat, nilai X pangkat 2 udah dapat, nilai N udah dapat. Nah, sekarang yang tersisa di rumus ini adalah nilai sigma X pangkat 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, sigma adalah menjumlah semua nilai yang diminta. Kalau ini sigma X pangkat 2, maka yang kita lakukan adalah menjumlah semua nilai X pangkat 2. Karena biar cepat aja, saya tulis sigma X pangkat 2 biar cepat aja ya. Berapa nilainya? Oke, kita seperti tadi kita lakukan dengan rumus. Sigma itu adalah total. Ibaratnya kalau di rumus Excel itu, sigma itu adalah rumus sum. Nah, berarti sigma itu rumus sum. Berarti kalau sigma X pangkat 2, berarti itu kita sum dari nilai X pangkat 2.
Oke, kita hitung ya, sama dengan kita ketik sum, jangan lupa buka kurungnya, terus kita tekan dari nilai X pangkat 2 yang paling tinggi, paling atas, kita tahan tombol shift, terus kita tekan yang paling bawah. Nah, setelah muncul identifikasi kotak di sini, kita kasih tutup kurung, kita tekan enter. Oke, ya ketemu sigma X pangkat 2, ya kan? Terus nih masih ada lagi, ternyata di sini kita juga butuh nilai sigma X. Nah, kita butuh nilai sigma X, berarti nilai X ini kita pakaikan rumus sum. Oke, kita pakaikan nilai X ini dengan rumus sum, sama dengan sum ini nilai X, terus tahan tombol shift, tekan yang paling bawah, kasih tutup kurung, tekan enter. Oke, kita sudah punya nilai sigma X nya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke operasi bagi-bagiannya. Pertama, kita selesaikan nih rumus yang pertama dulu nih, sigma X kuadrat dibagi N. Kita tadi udah punya nilai sigma X pangkat 2, ini nilainya. Terus kita juga udah punya nilai N, ini nilainya. Berarti kita tinggal mengoperasikan kedua nilai ini. Operasinya gimana? Kalau per tadi seperti yang udah saya sampaikan, per itu berarti dibagi. Sigma X pangkat 2 per N itu maksudnya sigma X pangkat 2 dibagi N. Kita tulis ini sigma X pangkat 2 sigma X pangkat 2 dibagi N. Oke, gimana caranya? Udah, kita langsung masukkan seperti biasa, sama dengan terus sigma X pangkat 2, kita tekan nilai sigma X pangkat 2 di sini. Ini kan sigma X pangkat 2, kita tekan. Nah, terus kita kasih operasi pembagian, terus kita bagi dengan nilai N-nya. Nah, ini karena nilai N-nya ini bukan di kotak sendiri, maka kita harus ketik nilai N-nya sama dengan 4. Nah, oke, setelah selesai kita tekan enter. Nah, ini kita udah punya nilai sigma X pangkat 2 dibagi N. Oke, kita lanjut ke nilai yang ini. Kita lanjut ke pembagian yang kedua, yakni pembagian sigma X dibagi N. Loh, tadi kan ini sigma X pangkat 2 dibagi N. Nah, ini bedanya karena dia sigma X-nya dibagi N itu ditaruh dalam kurung, maka dia harus diselesaikan dulu, baru dipangkatkan 2. Kalau tadi kan sigma X-nya dipangkatin 2. Kalau ini enggak, ini sigma X dibagi N dulu, baru dipangkatkan 2. Karena sigma X per N-nya itu ditaruh dalam kurung. Kita hitung sigma X dibagi N. Berapa nilainya? Sama dengan, terus kita tekan nih, ini kan sigma X, ini nilai sigma X. Maka kita tekan nilai ini. Nah, setelah muncul identifikasi kotaknya, kita masukkan bagi, terus kita masukkan nilai N-nya. N-nya kan tadi 4, kita ketik di sini. Nilainya N 4. Oke, kita tekan enter. Muncullah hasil sigma X dibagi N. Nah, setelah dibagi, dia kan dikurung. Di luar kurung ini ada kuadratnya. Berarti nilai ini tadi sigma X dibagi N, nilai 85 ini harus kita kuadratkan. Sigma X dibagi N kuadrat dipangkatkan 2. Ini berarti caranya sama dengan kotak ini kasih segitiga pangkat 2. Oke, ini hasilnya sigma X dibagi N yang udah dipangkatkan 2.
Sudah, kita sudah punya nilai sigma X pangkat 2 dibagi N, kita sudah punya. Kita juga udah punya nilai sigma X per N yang dipangkatkan 2. Nah, nilai ini dan nilai yang ini kita udah punya dua-duanya. Berarti kita tinggal mengurangkan antara dua nilai ini. Oke, karena apa? Rumusnya itu gitu. Setelah kita bagi, udah dikuadratkan, berarti sisa ini satu operasi yang masih belum kita hitung, yakni operasi pengurangan. Maka kita kurangi di sini. Terus ya, sigma X dibagi N dikurangi sigma X dibagi N dibagi N kuadrat. Nah, ini hasilnya di sini. Jadi ini tadi sigma X pangkat 2-nya ini dikurangi nilai sigma X yang udah dikuadratkan. Oke, sama dengan kita tekan ini, terus kita kasih kurangi karena dia operasinya pengurangan. Nah, kita kurangi terus dengan ini kotaknya. Oke, sama dengan 125. Nilainya 125. Nah, masih ada satu operasi yang tersisa ternyata, yakni operasi akar. Operasi akar ini apa? Operasi akar itu, operasi akar adalah tadi dipangkatkan 0,5. berarti nilai sigma X yang ini kita panjang ini kita bagi dengan akar 5. Operasi akar. Operasi akar itu tadi sudah disampaikan sama dengan nilai ya semua operasi yang ada di dalam ini setelah dibagi, ini dibagi, udah dikuadratkan, udah dikurangkan sampai muncul hasil ini. Nah, sampai muncul hasil ini itu sekarang kita akarkan. Hasilnya 125 ini kita akar 2. Akar 0,5. Ini bisa 0,5 atau kalau nggak kebaca berarti 0,5, tergantung laptopnya masing-masing ya. Oke, kalau sudah, inilah hasilnya dari perhitungan akarnya. Dan hasil dari operasi akar ini, itulah yang dinamakan standar deviasi. Maka standar deviasinya sama dengan 11, standar deviasinya sama dengan 11,1803. Udah ketemu ya. Begitu cara penghitungan.